Pernah melihat ada streamer yang menaruh QR pada tampilan layarnya? Pernah mendengar nama seperti media share yang diucapkan oleh streamer? Pernah melihat orang yang membuka penggalangan dana pada suatu media share? Maka, selamat, Anda sudah memasuki sebuah terobosan dunia vintage yang disebut crowdfunding. Lalu, Anda bingung apa sih crowdfunding itu? Maka Anda sudah mengklik video yang benar, karena saya, Muhammad Syekh Famam, akan menjelaskan kepada Anda mengenai itu semua. Penjelasan. Crowdfunding merupakan sebuah mekanisme penghimpunan dana yang melibatkan partisipasi luar dari masyarakat, di mana setiap individu dapat memberikan kontribusi dalam jumlah kecil maupun besar untuk mendukung suatu inisiatif tertentu. Konsep ini berangkat dari gagasan bahwa kekuatan kolektif dapat menciptakan dampak finansial yang signifikan, terutama ketika banyak orang menyumbangkan dana secara bersama-sama melalui platform digital. Mekanisme ini memungkinkan proyek, baik individu, kelompok, komunitas maupun pelaku usaha untuk mengakses sumber pendanaan alternatif tanpa harus melalui proses birokrasi seperti pengajuan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan yang lainnya. Dalam konteks modern, crowdfunding bukan hanya sekedar penggalangan dana, tapi telah berkembang menjadi ekosistem finansial yang menghubungkan tiga pihak utama, yaitu pemilik proyek, masyarakat, dan juga platform sebagai perantara. Platform berperan menjadikan ruang yang aman dan transparan untuk mempresentasikan proyek, menampilkan informasi pendanaan, mengelolakan transaksi, serta memastikan proyek berjalan sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, crowdfunding memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi bagian dari proyek yang mereka anggap menarik, bermanfaat, ataupun menjanjikan. Crowdfunding memiliki beberapa jenis yang masing-masing hadir untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang berbeda. Pada donation-based crowdfunding, masyarakat menyumbangkan tanpa pengharapan imbalan finansial sebagai tujuan untuk sosialisasi bagi pendidikan, kesehatan, dan juga kemanusiaan. Terakhir, security atau equity crowdfunding mungkin pendana menjadi pemilik sebagian. Itu udah 3. Terakhir, securities atau equity crowdfunding yang memungkinkan pendana menjadi pemilik sebagian dari usaha yang didanai, menerima imbalan hasil dari bentuk dividen atau kenaikan dari nilai perusahaan. Keunggulan utama crowdfunding terletak pada inklusivitasnya. Pemilik proyek tidak harus memiliki aset besar atau rekam jejak panjang untuk mendapatkan dana. Selama mereka mampu meyakinkan publik, mereka akan mendapatkan dana dari publik itu sendiri. Di sisi lain, crowdfunding juga memberikan masyarakat kesempatan untuk berperan sebagai pendukung awal atau investor dalam sebuah bisnis yang baru. Kombinasi antara narasi proyek, transparansi penggunaan dana, dan keterlibatan komunitas menjadi pilar penting dalam keberhasilan kampanye suatu crowdfunding. Lebih jauh lagi, crowdfunding turut membentuk budaya baru dalam ekonomi digital. Budaya crowdfunding yang menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif dalam proses pendanaan. Jika sebelumnya, pendana hanya didominasi oleh lembaga besar, kini individu memiliki suara dan peran dalam menentukan proyek apa yang layak untuk dijalankan. Transformasi ini membuat crowdfunding bukan hanya instrumen finansial, tetapi juga fenomena sosial yang memfleksibiliskan dan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai fasilitator utama. Sejarah awal terbentuknya sistem. Sejarah awal terbentuknya sistem. Sejarah terciptanya sistem crowdfunding berakar dari tradisi lama dalam masyarakat ketika pendanaan kolektif dilakukan secara manual dan berbasis solidaritas sosial. Meski istilah crowdfunding sering baru muncul di era modern, praktik gotong royong untuk mengumpulkan dana sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Pada abad ke-19 dan 18, berbagai komunitas di Eropa dan Amerika Serikat sering menggalangkan dana secara bersama-sama untuk membangun gereja, sekolah, rumah sakit, hingga proyek-proyek dari kesenian. Dalam konteks itu, masyarakat menyumbang sesuai kemampuan sebagai bentuk dukungan moral dan finansial terhadap proyek yang dirasa penting bagi lingkungan mereka. Salah satu contoh paling dikenal dari pendanaan kolektif para modern adalah penggalangan dana untuk membangun patung Liberty di Amerika Serikat pada tahun 1885. Ketika pemerintah kekurangan dana untuk mendanai pembangunan alas patung tersebut, publik dilibatkan dalam kampanye penggalangan dana sebesar-besarnya melalui media massa. Ribuan orang dari berbagai kalangan berkontribusi dan proyek tersebut akhirnya terlaksana. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ide kekuatan publik sebagai sumber pendanaan telah dikenal bahkan sebelum teknologi digital hadir. Masuk kepada abad ke-20, konsep pendanaan kolektif semakin mengarah kepada pola yang lebih terstruktur, terutama ketika dunia seni dan musik mulai memanfaatkan jaringan komunikasi untuk mendukung produk karya. Pada era 1990-an dan awal 2000-an, beberapa musisi independen memainkan basis penggemar mereka untuk menggalakkan dana produksi album dan juga lagu.
Mereka meminta dukungan finansial secara langsung dengan memberikan imbalan berupa CD fisik, akses konser, atau merchandise khusus. Upaya ini mencerminkan prinsip dasar crowdfunding modern, yaitu pertukaran nilai antar pencipta proyek dan juga pendukungnya. Gagasan ini kemudian berkembang menjadi konsep sistematis ketika sektor teknologi mulai melihat peluang untuk menjadikan pendanaan kolektif sebagai sebuah sistem yang finansial. Pada awal 2000-an, pasar dunia sedang mengalami transisi besar akibat perkembangan internet. Banyak inovator dan kreator menghadapi kesulitan mendapatkan modal dari lembaga formal seperti bank atau investor konvensional. Situasi ini menciptakan kebutuhan akan jalur pendanaan alternatif yang lebih inklusif dan juga terbuka. Sebagai respon atas kebutuhan tersebut, muncul pemikiran bahwa pendanaan dari komunitas online dapat dilembagakan melalui suatu platform. Platform ini berfungsi sebagai jembatan antara pemilik proyek dan juga masyarakat luas yang memungkinkan keduanya berinteraksi secara langsung. Inilah cikal bakal sistem crowdfunding seperti yang kita kenal sekarang. Dengan penyebaran informasi yang cepat melalui internet dan kemudian transaksi digital, konsep ini berkembang menjadi mekanisme yang efektif untuk menghubungkan ide dengan pendukung finansial. Sejak saat itu, crowdfunding tidak lagi dipandang sebagai sekadar galangan dan sukarela, melainkan model perayaan motivatif yang mendorong kreativitas, kewirausahaan, dan juga ke-awareness-an daripada publik. Sejarah digital. Transformasi crowdfunding menuju bentuk digital merupakan salah satu titik penting dalam revolusi sistem pendanaan modern. Digitalisasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui prosesan bertahap dan juga teknologi yang dibutuhkan. Ketika internet mulai berkembang pesat pada akhir 1990-an hingga awal 2020-an, komunitas yang sebelumnya terbatas pada lingkup fisik mulai berpindah ke ruang digital, membuka peluang baru bagi kolaborasi dalam skala yang lebih luas. Langkah awal menuju crowdfunding digital dimulai ketika kreator, musisi, dan tokoh independen memanfaatkan situs web pribadi untuk mengalirkan dana bagi penggemar atau pendukung mereka. Namun metode ini masih sangat terbatas karena proses pembayaran belum terintegrasi, pengawasan tidak terstandarisasi, dan jangkauan publik masih sempit. Kondisi tersebut menciptakan kebutuhan akan platform yang mampu mengatur proses penggalangan dana secara lebih sistematis, aman, transparan, dan mudah diakses oleh siapapun. Puncak digitalisasi crowdfunding terjadi pada tahun 2008 hingga 2010, sebuah fase yang sering disebut sebagai kelahiran crowdfunding modern. Pada periode ini, platform besar mulai bermunculan seperti Indiegogo pada 2008, Kickstarter, dan GoFundMe. Kehadiran platform ini mengubah crowdfunding dari sebuah kreativitas komunitas menjadi sebuah sistem keuangan digital dengan mekanisme yang jelas. Pengguna dapat membuat kampanye, mengunggah penjelasan proyek, menentukan target dana, hingga mengelola transaksi secara online tanpa tatap muka. Beberapa faktor penting mendorong perkembangan digitalisasi dari crowdfunding itu ada: pertama, peningkatan penetrasi internet global yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat dan menjangkau audiens lintas negara. Kedua, munculnya sistem pembayaran digital seperti PayPal, kartu kredit online, dan kemudian dompet digital membuat transaksi semakin mudah, aman, dan juga real time. Ketiga, pertumbuhan media sosial seperti Facebook dan Twitter memberikan dukungan besar karena kampanye crowdfunding dapat menjadi viral dalam waktu singkat, memperluas jangkauan pendanaan jauh melampaui batas geografis. Di sisi lain, digitalisasi crowdfunding juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, terutama setelah krisis keuangan dunia pada tahun 2008. Krisis tersebut menyebabkan banyak lembaga keuangan konvensional memperketat standar kredit sehingga pelaku UMKM startup dan juga yang lain itu sulit untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman. Teknologi memungkinkan proses pendanaan berlangsung cepat tanpa hambatan administrasi yang panjang. Selain itu, digitalisasi membuat crowdfunding berkembang menjadi lebih variatif. Model yang awalnya didominasi donasi dan hadiah mulai berevolusi menjadi pinjaman berbasis teknologi atau peer-to-peer lending, serta urun dana berbasis kepemilikan atau security crowdfunding. Pada tahap ini, crowdfunding tidak lagi hanya dilihat sebagai alat penggalangan dana untuk komunitas kreatif, tapi juga sebagai instrumen finansial yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital, inovasi teknologi, dan perkembangan bisnis secara rintisan. Secara keseluruhan, digitalisasi crowdfunding mengubah paradigma pembiayaan secara global. Ia mencegah batasan tradisional antara pendanaan dan pemilik proyek, sekaligus menciptakan sistem keuangan baru yang lebih demokratis, terbuka, dan juga kolaboratif. Melalui teknologi, crowdfunding tumbuh menjadi salah satu bentuk pendanaan yang paling inklusif dan juga era modern. Cara kerja.
Cara kerja crowdfunding merupakan hasil dari integrasi antara teknologi digital, mekanisme pengelolaan keuangan, serta pendekatan berbasis komunitas. Proses ini dirancang untuk memudahkan pemilik proyek dan pendukung publik agar dapat berinteraksi secara langsung dan juga transparan. Meski setiap platform memiliki kebijakan yang berbeda-beda, alur dasar crowdfunding umum mengikuti tahapan yang terstruktur, mulai dari perencanaan proyek hingga pertanggungjawaban kepada publik. Tahap pertama dimulai ketika pemilik proyek menyusun sebuah kampanye. Pada tahap ini, mereka tidak hanya menjalankan ide secara garis besar, tapi juga harus mampu mengemas proposal dengan cara yang menarik dan juga persuasif. Deskripsi kampanye biasanya mencakup latar belakang proyek, tujuan yang ingin dicapai, target dana yang dibutuhkan, batas waktu penggalangan, serta rencana penggunaan dana secara terperinci. Dalam model-model tertentu seperti reward-based crowdfunding, pemilik proyek juga harus menjelaskan bentuk imbalan yang diterima oleh pendukung, misalnya produk eksklusif dan juga merchandise yang bisa diterima oleh para pendukung. Setelah kampanye disusun, proyek tersebut akan melalui proses verifikasi oleh platform. Mekanisme verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek yang diajukan memenuhi standar dan tidak mengandung unsur penipuan. Pada beberapa platform, proses verifikasi bisa cukup ketat dengan memeriksa dokumen legal, identitas pengajuan hingga penilaian kelayakan dari proyek. Sementara itu, platform lain mendapatkan verifikasi yang lebih fleksibel terutama pada kategori sosial dan juga kreatif. Proses ini penting karena kepercayaan publik menjadi fondasi utama untuk keberhasilan dari crowdfunding. Berikutnya, kampanye yang telah lolos verifikasi dipublikkan dan dapat diakses oleh masyarakat. Pada tahap ini, peran komunitas menjadi sangat penting. Publik dapat membaca, menilai, dan mempertimbangkan proyek tersebut berdasarkan informasi yang sudah disediakan. Mereka juga dapat menilai kredibilitas pemilik proyek melalui rekam jejak, transparansi, penjelasan, serta kualitas materi kampanye seperti video, gambar, atau proposal tertulis. Kebutuhan masyarakat untuk berpartisipasi didorong oleh semua faktor utama yang sudah saya sebutkan tadi. Proses pendanaan berlangsung melalui sistem pembayaran digital yang disediakan oleh platform tentu saja. Pendukung dapat memberikan kontribusi dana dalam jumlah kecil maupun besar, dan transaksi akan tercatat secara otomatis dalam sistem. Beberapa platform menerapkan skema all or nothing di mana dana hanya diberikan kepada pemilik proyek apabila target tercapai. Skema ini dianggap lebih aman karena mencegah proyek berjalan dengan modal yang tidak mencukupi. Ada pula skema cap it all di mana dana tetap dicairkan karena berapapun hasil yang terkumpul digunakan dalam proyek sosial dan juga donasi. Setelah masa kampanye berakhir, platform akan melakukan proses pencairan dana kepada pemilik proyek. Pada tahap ini, pemilik proyek wajib menjalankan tanggung jawab sesuai yang dijanjikan, baik melalui penyelesaian produk, penyampaian imbalan, maupun pengembalian daripada pinjaman. Transparansi itu sangat penting sehingga pemilik proyek diwajibkan memberikan pembaruan rutin terkait pengembangan proyek. Laporan ini tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, tapi juga menjadi mekanisme kontrol yang menjaga reputasi crowdfunding sebagai sistem pendanaan yang dapat dipercaya. Di sisi lain, crowdfunding juga menjalani fungsi pengawasan. Mereka menyediakan ruang komunikasi antar pemilik proyek dan juga pendukung, mengatur alur transaksi, serta memberikan kebijakan pengamanan seperti escrow account, sistem pelaporan, dan juga evaluasi risiko. Dalam proses tertentu, platform bahkan bekerja sama dengan regulator untuk memenuhi standar hukum terkait perlindungan data investor. Secara keseluruhan, cara kerja crowdfunding dirancang untuk menghadirkan proses pendanaan yang efisien, terbuka, dan juga berbasis berpartisipasi publik. Melalui teknologi, sistem ini menciptakan ekosistem finansial yang menghilangkan batas antara ide dan modal, memperkuat kolaborasi masyarakat, dan buka peluang bagi proyek-proyek yang sebelumnya sulit mendapatkan dukungan dari instansi keuangan tradisional. Oke, di sini kita sudah ada satu aplikasi crowdfunding, yaitu kitabisa.com. Langsung saja kita buka, dan tidak seperti aplikasi vintage yang lainnya yang harus kita login, pin, dan segala macamnya. Kita di sini udah tinggal masuk aja ya, karena ya agak butuh di sini. Nggak tahu juga sih. Ya, di sini langsung saja ya. Di sini ada kepahala subuh melimpah. Akan isi kembali donasi terlewat, fitur-fitur donasi lah ya, namanya juga crowdfunding itu kan ya, kita berdonasi gitu kan. Terus di sini ada profil, di sini disuruh melengkapi data diri gitu kan, tapi karena saya juga baru pakai aplikasinya. Lalu di sini ada kantong donasimu, itu kita bisa isi kantong donasi kita. Jadi tuh fiturnya kayak ini ya, saldo gitu yang bisa sebetulnya ya kayak saldo gitu ya, yang bisa di top upin. Tapi kenapa nggak ada pin? Itu kan
saldo kita gitu. Di sini juga fitur-fitur. Oh, mungkin karena kita belum verifikasi jadinya nggak ada ya. Mungkin kalau ada mungkin. Terus ada donasi otomatis, ini ya kayak nabung otomatis sih. Jadi bedanya ini kita sedang berdonasi ke orang ya. Ini kenapa sih? Oke, nice. Klok. Oke. Jadi di donasi otomatis ini kita bisa mendonasikan uang kita secara otomatis. Jadi ketika kita misalkan membuat rancangan suatu program kita bakal terdonasi secara otomatis lah gitu. Oke. Lalu ada selanjutnya di sini ya banner biasa. Di sini tuh ada pahala subuh melimpah, isi kembali donasi terlewat, asuransi penyakit yang juga kritis. Ada fitur yang tadi itu donasi otomatis. Di sini tuh ada donasi. Jadi kalau kita mau kita ingin mendonasikan uang kita, bisa langsung aja masuk ke fitur donasi ini gitu kan. Di sini tuh ada kategorinya, itu ada bencana alam, balita dan anak sakit, bantuan medis dan juga kesehatan, bantuan pendidikan, lingkungan, kegiatan sosial, infrastruktur umum, karya kreatif dan modal usaha, menolong hewan, rumah ibadah, difabel, zakat, panti asuhan, kemanusiaan, wakaf, asuransi, masjid berdaya dan juga wakaf yang produktif. Di sini tuh ada rekomendasi dari kita bisa ya. Itu ada amal kebaikan untuk muslim, duafa yang membutuhkan, bantuan beasiswa untuk anak-anak Papua berkarya, solidaritas bantu pendidikan duafa dan ya semacamnya. Dan di sini juga ada penggalangan dana lainnya yang belum terkumpul, ternyata tuh masih ada. Oh, terkumpul, maaf. Sudah ada terkumpul sekian gitu kan, tapi masih membutuhkan kekuatan daripada teman-teman semua. Makanya teman-teman semua yang ada dana lebih bolehlah menyumbang ke teman-teman kita yang lebih membutuhkan gitu. Karena ya daripada uangnya berlebihan gitu kan, ya Allah, amin Allah, uang saya banyak ya Allah, amin. Kita bisa donasikan kepada teman-teman kita yang lebih membutuhkan uang daripada kita gitu. Meskipun kita juga butuh uang gitu. Di sini juga ada saling jaga, yaitu fitur like guys. Ya pokoknya fitur saling jaga ini mungkin kalau ya gitulah pokoknya. Di sini tuh ada dampak. Jadi kalau kita sudah banyak berdonasi di sini tuh ada seberapa berdampaknya donasi kita gitu, poin-poinnya segala macam. Di sini ada donasi rutin yang tadi itu. Dan ya, cukup banyak fitur yang bisa kita akses sebetulnya. Di sini juga ada searching, kita bisa searching donasi. Kalau dulu tuh yang saya tahu ada kasus di kita bisa, dia tuh malah kayak bantu saya untuk mendapatkan laptop gitu. Itu ada di kitabisa.com waktu itu. Dulu banget, seinget banget kasusnya tuh ada yang kayak gitu. Dan nggak tahu ya kalau sekarang tuh masih ada orang-orang kayak gitu. Maksudnya kalau mau laptop ya kerja nggak sih, jangan nabung kerja, yes terserah ada, jangan minta donasi gitu. Dia minta donasi dan itu cukup lumayan tricky ya. Makanya kalau kita mau donasi, kita bisa lihat dulu lah ya latar belakangannya, nih donasi mau buat apa, mau dikemanain, ini duit donasinya itu bisa kita pertimbangkan terlebih dahulu supaya kita nih paham apa yang kita mau donasikan gitu. Oke, mungkin itu saja review, karena ya crowdfunding fitur utamanya tuh ya zakat gitu, kita berdonasi kepada orang, makanya ya udah. Saya rasa nggak ada lagi bisa kita review lagi, dan ya lanjut saja ke kesimpulan. Let's go. Kita masuk ke kesimpulan. Crowdfunding merupakan inovasi pendanaan modern yang lahir dari tradisi lama gotong royong dalam bentuk yang lebih terstruktur dan diperkuat oleh teknologi digital. Perjalanan sejarah yang menunjukkan bahwa model ini tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dari praktik keadaan dan juga revolusi yang sangat amat panjang.
Transformasi menuju platform digital pada akhir 2000-an menjadi tonggak penting yang memperluas jangkauan crowdfunding, memungkinkan masyarakat global berpartisipasi dalam pendanaan berbagai proyek dari yang bersifat sosial hingga berbisnis berbagai digital. Mekanisme kerjanya mendapatkan 3 komponen inti: pemilik proyek, pendukung publik, dan platform dalam satu ekosistem yang saling bergantung. Prosesnya dimulai dari pembuatan kampanye yang jelas dan juga transparan, diikuti dengan verifikasi platform, penggalangan dana secara digital, hingga pertanggungjawaban kepada para pendukung. Dengan cara kerja yang sistematis dan dapat diakses oleh siapapun, crowdfunding mampu menjembatani kesenjangan antara ide dan juga modal, membantu individu dan pelaku UMKM untuk mendapatkan dana melalui jalur yang lain. Pada akhirnya, crowdfunding bukan hanya sekedar model penghimpunan dana, tapi juga cerminan dari budaya kolaboratif dari masyarakat modern. Ia menggabungkan kekuatan komunitas, teknologi, dan kebutuhan ekonomi untuk menciptakan mekanisme pembiayaan yang demokratis dan juga aman. Dengan semakin matangnya regulasi dan meningkatnya literasi keuangan, crowdfunding berpotensi menjadi salah satu instrumen pendanaan yang memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi digital dan pemberdayaan masyarakat di masa depan. Penutup. Itulah penjelasan saya mengenai crowdfunding yang ternyata lumayan kompleks daripada yang biasa kita dengar gitu kan. Biasanya kan kalau dengar crowdfunding itu kayak ya udahlah, gitu dah ya, oke. Ya itulah, dan saya Muhammad Syakib Paham. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf kalau banyak sekali penjelasan saya yang salah ataupun kurang jelas. Saya Muhammad Syakib Paham. Terima kasih dan nos famous.